masa lalu tuh. Waduh. Bahaya. Tapi kembali kita akan melihat untuk first pick kali ini jatuh ke tangan dari EVOS Glory. Dan tidak akan lagi-lagi nih. Sepertinya Cloud dari Skylar ini memberikan efek trauma. Iya. Tutup aja. Bahaya. Ini tutup lagi seperti apa yang terjadi di game yang pertama. Nathan, Cloud, ditambah dengan Valentina dan Xborg yang di-ban. Beda. Respect is the key kali ini. Nampaknya juga Harit menjadi pilihan utama yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Mereka tidak mau Haritnya terlepas seperti tadi. Mereka tidak mau di arah god lane-nya diejam-ejam. Bahaya sih, kayak tadi terlalu overpower gitu dengan Harit, dengan adanya juga Xborg, hero power dari Fluffy. Dan maka dari itu mereka nggak mau nih merasakan hal yang sama kembali. Dan first pick menuju ke arah Loi-nya yang akan jatuh ke tangan dari Cloud9. Deny pick. Deny pick dan mungkin apakah kalau mereka mau coba untuk menutup ini semua mereka ambil chip di early? Chip pick yang kayaknya bisa jadi jawaban juga. Tapi kalau di early kayaknya bakal lumayan berbahaya sih Ranger Mas. Apalagi kita tahu sendiri EVOS Glory punya jawabannya. Mereka punya kuncinya. Bahwa counter dari chip dengan Carmilla itu bisa saja dijalankan oleh Dreams. Dan menurutku itu yang kayaknya bakal menjadi malapetaka kalau mereka melakukan pick chip di atas. Barat Matilda. Ya. Dino terbang. Combo The Flying Dino. Udah pasti bakal diamankan karena di sini banyak sekali hero-hero yang terlepaskan. Pressure early game juga kayaknya bisa dijalankan dengan maksimal. Apalagi dengan Matilda Airlines. Yang tentunya bisa membawakan juga malapetaka ketika ada di team fight Turtle. Oke. Tapi ya untuk EVOS, mereka akan langsung ambil ke arah Carmilla-nya dulu nggak nih? Karena kita tahu juga pertama kali Carmilla muncul di season ini untuk di MPL Indonesia. Ya itu dimaksimalkan dengan begitu luar biasa juga kan. Yes. Walaupun memang sempat bertukar sisi berada di jungle. Ya benar banget. Tapi yang mungkin harus mereka manfaatkan adalah di sini kalau mereka terlalu terburu-buru mengamankan karena Carmilla ini berbahaya juga untuk mereka. Oh langsung. Tapi Anavel is online. Anavel is online. Anavel seperti menjawab dengan hero yang cukup aman. Ruby pick juga menurutku di sini cukup oke karena masih flexible pick juga jatuhnya. Bisa di tangan Dreams, bisa di tangan dari Fluffy. Kalau butuh damage bisa di tangan dari Fluffy. Kalau butuh hero-hero tank yang lebih pasti lagi, Tigreal bahkan bisa menjadi opsi untuk pick selanjutnya. Tapi ingat, udah ada Matilda. Udah ada efek terbang dari satu Guided Wing yang bisa memberikan escape ability untuk hero-hero yang minim akan dash ability. Oke, udah Novaria. Memang digunakan untuk bisa membantu membuka vision atas hadirnya Loi. Pematahan setup dengan menggunakan Astral Echo ya. Itu yang baru pengen ngomong. Itu dia dengan Astral Echo-nya, dia akan menjadi detektor. Dia akan coba nge-view kanan, nge-view kiri. Dan itu adalah ruang yang besar loh untuk rotasi para pasukan dari RRQ Hoshi. Dan mungkin kalau kondisi seperti ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Marsman yang bisa following up atas adanya Astral Echo. Kalau misalkan follow up cepet ya kita bakal ngomongin ke Beatrix sebenarnya. Beatrix combo Renner dan juga Astral Recall yang sangat-sangat mematikan sekali dan bahkan bisa saja dibuang untuk di fase band yang keempat. Tapi kali ini Franco terlebih dahulu. Mereka nggak mau kalau misalkan setup yang dibuahkan sama Matilda di cancel hanya karena satu Blood Wings. Dengan Franco band respect terhadap Dreams plus Yuzong. Mereka nggak mau lini belakang mungkin nantinya juga dari satu buah team fight. Ini diacak-acak dan di zoning dengan adanya Yuzong itu sendiri. Apalagi ditambah dengan adanya Ruby dan juga Alpha, dua fighter yang pasti bakal sangat mudah sekali dan sangat-sangat enjoy sekali untuk Yuzongnya bisa gunakan pasifnya. Oke. Good ban dari kedua belah tim. Franco deny pick off. Ditambah lagi kalian ada Yuzong yang di ban. Atau Kaja, ini juga bisa ditutup sekarang. Kalau ngomongin kondisi sampai saat ini kita lihat Marsman juga bisa menjadi pilihan untuk para pasukan dari tim RRQ Hoshi kalau mereka mau. Ben Brody juga oke menurutku di sini. Cici? Cici dulu. Gak mau di zoning lane belakangnya. Atau jangan-jangan Brody-nya malah ada di tangan dari Skylar. Atau bahkan backline insurance RRQ Hoshi yang berbahaya. Backline yang menjadi jawaban juga. Tapi ngomong-ngomong soal backline, ini backline-nya dari EVOS Glory sebenarnya masih banyak banget yang kosong. Jadi makanya RRQ Hoshi kayaknya lebih ingin bermain dengan tempo permainan yang agak sedikit maju ke depan, mengandalkan Baratsnya biar nggak kena banyaknya pokingan damage yang bisa diberikan dari hero seperti Cici, tapi Arlot juga ditutup
chain CC-nya bakal didinai. Matilda dan Arlott combo nggak bakal hadir lagi. Oke. Respect terhadap Don nampaknya untuk kali ini. Tapi combo masalahnya sama Ruby juga enak gitu kan. Dan ini Kaja bisa jadi opsi yang cukup bagus untuk Dreams bisa dibawa. Siapapun nantinya yang terkena dari Divine Judgment, follow up mungkin dari Gold Lane ini Kari juga masih menjadi satu sosok yang bisa dipilih oleh teman-teman dari Force Glory. Pick Beatrix kah di sini? Bisa. Untuk combo dengan Novaria dan juga Matilda. Kita nggak ada yang tahu. Yes, dan ternyata Karinya yang diambil. Oh. Aku pikir Kari bakal jatuh ke tangan dari Force Glory dan ternyata memang ini salah satu bentuk deny pick juga. Iya, iya, sepertinya. iya. Ini Ini salah deny satu- pick yang bagus. Karena untuk RRQ Hoshi nembus ke arah EVOS Glory dengan EVOS Glory punya Kari ini akan berat. Pertama, mereka tidak pakai area of effect burst dari mid lane-nya. Mereka tidak pakai jungle yang bisa ke arah backline. Mereka pakai barrage yang udah pasti frontlaner RRQ Hoshi ini pasti bakal dikulitin. Oh, Moskov bisa terbuka nih. Ya, tapi masalah utamanya adalah Moskov kalau kita ngomongin soal early condition-nya, kayaknya dituntut untuk menang banget buat EVOS Glory. Sekalipun Moskov muncul, ini harus ada jawaban dari Carmilla. arah Kyoshinya di lini XP. Tapi Carmilla Moskov Yap, menjadi jawaban piercing attack. Ya, dan ini yang dibutuhkan adalah EXP lane. Gimana caranya mereka punya power of zoning ke arah Moskov? Gimana caranya ke arah backline dengan adanya Loi di sana? Pakito. Papakito, mau lapu-lapu, itu masih bisa menjadi pilihan yang sangat banyak. atau Iya. bahkan mau ngambil ke arah Terizla juga ini masih Boleh. Yang boleh penting banget. ada Blade Armor-nya. Karena entah kenapa di sini aku merasa Blade Armor adalah jawaban untuk hero seperti Moskov. Dan Oke. Brands di satu sisi kalau bertemu dengan Blade Armor harus punya Hasklaw juga. Agar nantinya dia tetap bisa hidup tanpa terkena pantulan damage dari Blade Armor. Lapu-lapu punya damage, oke. Mau nambahin sisi lagi juga, tapi Pakito ternyata memang yang dipilih untuk bisa mengunci lini belakang. Yang udah pasti aja lah. Karena kita tahu sendiri Moskov bermain dengan split push. Jadi jawabannya adalah lane jauh versus lane jauh. Oke, Tinggal kita lihat seberapa kuatnya nanti Don ketika 1v1 lawan Brands. Karena dia bukan tipikal hero yang bisa ngebadanin dia, kayaknya nggak bakal buat Blade Armor untuk Moskov. alright. Kita akan melihat ini dia. Match point. Satu game lagi tersisa. Bisa menjadi milik siapa saja. EVOS Glory atau RRQ Hoshi yang akan menutup dari derby klasik ke-31 ini. Ini adalah game terakhir. Siapakah yang akan tercatat secara 31 laga derby klasik dan MPL Arena? Mana tepuk tangannya? Langsung menuju ke dalam lane of down. Oke, satu kesempatan lagi. Apakah sang macan putih bisa membuat sang raja kembali terperosok di zona merah atau justru dikembalikan keadaannya? Dan ini dia, satu game terakhir di derby klasik 31 match point antara EVOS Glory dan juga RRQ Hoshi. Alright. Oke. Ini yang menarik, akhirnya ada Purify yang kali ini bisa ngedinai bagaimana Curse of Blood, kutukan darah dari Carmilla. Purify Gaming respect. Nampaknya ini adalah pelajaran dari game yang pertama Profesor dan juga Au. Udah Oke. pasti nggak sih? Nggak ada yang kena lagi untuk area of effect. Apalagi setelah melihat referensi dari game yang pertama, data sudah berbicara bahwa memang Purify sangat-sangat dibutuhkan untuk ngedinai hero-hero roamer dengan area of effect. Yap. Oh, lihat Cloudkun di sana. Ketika rotasi yang akan coba dilakukan Finn membantu ke arah Versik, tampaknya Cloudkun sudah tahu. Itu dan langsung ditutup begitu saja dengan sangat cepat dan sigap. Dan bahkan lihat untuk kali ini mereka lepaskan Little Wanderer-nya bermain dengan tidak terlalu agresif. The power of agresif mungkin dimiliki dari EVOS sampai saat ini. Oke, Brands Bow Inspire. Master Assassin juga. Dan bahkan kalau kita melihat dari Swift-nya, attack speed full harus dibawakan. Tapi untuk Don-nya sendiri dia juga punya Rapture. Dia punya satu buah adaptive penetration sehingga membuat nantinya nggak bakal kalah-kalah banget juga untuk adu damage. Tapi ini Carmilla sih sebenarnya kuat banget ya. Kalau bisa dibilang, walaupun dengan adanya satu Purify yang emang dibawa juga. Karena kita nggak jarang ngeliat Carmilla dengan Vengeance. Semakin durable lagi di depan. Tapi ya jangan dilupakan juga bahwa Annabelle is online kali ini membawakan hero favoritnya. 4 kali menang, 1 kali kalah dari 5 pick yang dihadirkan. 80% win rate dari Annabelle. Di level yang keempat juga kali ini. Bahkan ada pressure yang diberikan sehingga membuat Brands kayaknya agak sedikit harus recall terlebih dahulu. Itu ketika 1v1. Itu dipancing loh Alpha ini ya, Spear of Alpha-nya tadi. Tapi nggak keluar sama Annabelle kalau misalnya Profesor sadar dan Iya. juga Au sadar. Itu dipancing. Makanya dari sosok Skylar dia ke depan, ada Finn di sana.
Jadi masih ada Purify, masih ada juga nanti Matilda-nya di sana. Apalagi ada Purify kan. Jadi masih kuat banget untuk bertahan hidup. Oke, memaksa team fight di arah top lane. Double knockout strike dikeluarkan Don. Nampaknya memilih untuk mundur karena dengan adanya pit turtle yang sudah terbuka. Dreams terdeteksi posisinya. Membuat RRQ Hoshi kali ini agak di dalam kondisi yang cukup berat. Karena Astraliko terdeteksi akhirnya berhasil mendapatkan satu bar retribution kah. Di sana first blood. Cloudcon yang membuat EVOS berhasil mendapatkan satu turtle. Cloudcon save the day for this time. Yap, keuntungan banyak bisa diamankan oleh EVOS Glory. Turtle didapatkan, First Blood juga mereka dapatkan. Dan kembali Anavel dengan adanya Spear of Alpha. Dengan kombinasi juga nantinya dengan Spear of Destruction. Ini akan membuat dari RRQ Hoshi juga akan semakin sulit. Karena kita tahu bagaimana Moskov ini punya kekuatan, dia bisa jalanin lane jauh, dia bisa join the fight dengan cepat. Oke, tapi kalau ngomongin soal kesabaran, kayaknya Anavel benar-benar punya kesabaran tersebut bersama dengan Dreams ya. Tadi dia benar-benar gak terpicu loh untuk langsung eksekusi dari turtle-nya. Oke, dan satu hal sih, ini bisa kita bilang permainan yang dimiliki dari tim EVOS, mereka tidak boleh terpancing dengan Skylar, dan Skylar. Dari tadi, kalau misalnya mereka lepaskan Skylar, mereka dapetin objektif. Dan 2 game sebelum ini, siapa yang menang di early, mereka bisa bawa game ini. Iya makanya, mereka perlu fokus ke early game terlebih dahulu dari masing-masing kedua tim. Apalagi untuk turtle yang pertama yang sudah didapatkan, harusnya menjadi modal atau bensin awal bagi Anavel. War X, item pertama yang akan membakar lagi true damage. Dan yang akan dijadikan target pasti adalah Versik. Yap, ini bakal bisa dibabak belurin ya, apalagi bisa terlihat juga satu level dipegang dari Anavel di atas Versiknya itu sendiri. Rotasi yang ternyata memang udah mulai didinai juga perlahan-lahan. Dengan adanya Clayvin berjalan bersamaan pula, rumputan yang memang harus lebih diwaspadai karena kita tahu bagaimana Lui dengan Cloudcon. Diversion, dispersion bakal bisa oh my god, surprise! Happy birthday Skylar di arah bottom lane. Purify Gaming save the day untuk seorang Skylar. Lihat di sini hampir saja dia bisa termakan. Ternyata surprise-nya gagal. Nah itu, diversion yang memang mengejutkan juga, tapi nah itu dengan mungkin bisa hadir di mana aja. Jadi awareness dari RRQ Hoshi juga akan semakin lebih tinggi. Ya, tapi kalau misalkan melakukan ganking ke arah Skylar dari depan kayaknya bukan menjadi ide yang baik sih barusan. Kalau mungkin dari belakang itu kayaknya bisa jadi opsi. Ketika nantinya EVOS-nya dapetin keuntungan. Karena dia gak bisa loncat kemana-mana bro. Dia Purify soalnya. Dia Purify, dia gak ada flicker ditambah dengan Kari juga Phantom Step-nya ada cooldown. Ya Phantom Step-nya sejauh apa sih? Iya, gak jauh-jauh banget itu ada temboknya kejedot. Tapi lihat nampaknya Versik tidak akan tinggal diam. Mereka memasang Divide, bahkan Finn berhasil melakukan takeover terhadap Turtle. Kembali lagi Finn is back. Pencurian Turtle yang selalu dilakukan oleh dirinya, tapi nampaknya Finn masih coba untuk di take down oleh para pasukan dari tim EVOS Glory. Dan di sini kondisinya mungkin banyak yang sudah lupa kalau Finn adalah salah satu member RRQ yang sering banget melakukan steal lock. Lebih ke hobi sih. Hobi ya? Iya. Habit mencuri ya. Tapi memang ini juga tadi dari satu buah diversion ini dikirim untuk Bransnya bisa langsung mendorong landing bawah karena Skylar udah hampir juga bisa menghancurkan outer turretnya. Tapi pertukarannya gak adil sih, Dream tumbang dengan adanya nyawa dari Versik yang memang menjadi fokus dari EVOS Glory. Tapi ya itu lihat Skylar kembali bisa mendapatkan space-nya perlahan-lahan. Ya tapi masalahnya kayaknya bukan masalah yang besar menurutku untuk outer turret. Karena lagi dan lagi ya, nanti job desk-nya Brans yang bakal menjalankan landing jauhnya. Oke, Brans ingat damage-nya sangat sakit sekalipun Versik sekuat ini tidak akan bisa menahan damage yang diberikan oleh Brans. Dan mungkin yang harus diingatkan oleh para pasukan dari tim EVOS, dia ngejaga Brans ini agak cukup sulit karena Brans juga punya manuver yang sedikit agak cukup pendek. Yap, range-nya ya. Ini poking terus-terusan terjadi oleh Clay. Oke, Don menuju ke arah depan dengan adanya Spear of Alpha, Flicker for defensive. Dengan adanya Aim of Fate membuat Don tidak akan luput dari ganking dari top lane. Oke, outer turret harusnya bisa dipertahankan walaupun setitik lagi dari segi hit point-nya juga. Tapi nggak berhenti nih karena Finn udah mulai masuk ke lini belakang dari EVOS Glory. Ya karena RRQ bawain hero healer otomatis mereka akan sangat-sangat minim powernya ketika tim fight berempat. Makanya EVOS Glory nggak mau menghentikan bagaimana pressure mereka, tekanan mereka ketika mereka mendapatkan kill terhadap Don. Mereka mau cari lagi soalnya. Oke, tapi lihat Versik di sana. Bakal coba untuk memastikan supaya tidak ada wave yang masih lebih maju lagi ke sana. Berbahaya sekali untuk mereka. Dan sedangkan kita lihat di sini, di arah bottom lane masih bebas. Turtle kembali di arah top lane. Langsung ada Anavel, retribution terbuka, T-Fight pun terjadi, Trenches kami, Spear of Alpha for nothing.
membuat para pasukan dari tim RRQ melihat banyak kondisi yang terbuang. Flicker, ultimate, semua kebuang. Yap, tapi turtle yang muncul bakal coba untuk dikontes juga perlahan-lahan. Versix sudah mulai hadir, begitupun Finn. Oke, tapi nampaknya Spear of Alpha pun tidak ada dengan tidak ada Cloud pun dengan flickernya. Tidak membuat RRQ berani untuk melakukan kontes. Yap, dengan ini sebenarnya juga Clay bisa memberikan pokingan damage yang benar bisa ditelan bulat-bulat karena nggak ada healer. Minimal kalau udah menginjak ke arah middle to the late game, recall harus dilakukan. One by one situation di arah bottom lane. Fluffy lagi menjadi pilihan utama dan untungnya tidak berhasil mendapatkan apapun. Finn mencoba untuk mendeteksi Ama Vendetnya masih for nothing. Tim fight akan coba terjadi dengan adanya sedikit Astraliko. Mereka sadar akhirnya dan tiba-tiba surprise Bras! Hilang! Down! Standby dengan camp yang berada di arah bottom lane berhasil mendapatkan Bras. Tim fight pun terjadi. Tapi ini dia Curse of Blood. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka nggak bisa maju lebih dalam lagi. Informasi telah didapatkan. Fokus menuju ke arah mid turret dan surprise attack from Cloud9. Unify Gaming gak bisa menyelamatkan Skylar karena mereka berhasil membalikan keadaan, 2 hilang. Wow, satu buah rotasi cepat yang memang bisa dimanfaatkan. Diversion menuju ke arah satu buah rumputan. Kejutan kembali terjadi di mana Skylar harus hilang untuk pertama kalinya. Skakmat, itu yang terjadi ketika sang raja ternyata benar-benar tidak punya jalan untuk keluar. Dan kali ini dengan adanya Curse of Blood kena 4 pemain, mereka harus mundur tapi ternyata tidak ada lini belakang yang aman selama masih ada Cloud9. Diversion surprise dari belakang dan itu yang membuat tumbangnya Brans menjadi trade yang sangat-sangat menguntungkan bagi EVOS Glory. Oke, satu jawabannya berarti tandanya rumput tidak ada yang aman. Apapun yang ada di sana rumputnya harus dicek. Betul, rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Ini masalahnya Clay harus bukain semua minimap yang ada. Semua bush kalau possible. Karena memang tidak ada tempat yang aman untuk saat ini. Timing demi timing dimanfaatkan dengan adanya Cloud9 sebagai pilar utama untuk mereka bermain dari belakang. Mereka udah nyoba melakukan takedown ke arah Skylar dari depan. Mereka tahu kalau Skylar ini power untuk defense-nya sangat luar biasa. Oke, tapi nampaknya kondisinya kali ini Don akan coba mundur. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ, mereka yang udah mulai terdeteksi berada di arah Pit Lord nampaknya. Karena ada sosok Ruby dan juga Annabelle di sana dengan alfanya. Oke, tapi kayaknya bakal coba untuk kembali dipok, di reset lagi aja, ditarik ulur terlebih dahulu. Tapi, Annabelle coba untuk pegang balik, take over terhadap Lord, tapi ternyata tidak lebih lama lagi. Dan gak ada detektor juga dari Clay, dia belum menemukan di mana pemain dari EVOS Glory berada. Belum ada informasi juga yang bisa di-trade. Itu ada sedikit after effect kalau misalnya sadar Profesor. Iya, sedikit. After effect yang tandanya ada sedikit rotasi yang masih belum diketahui kemana. Benar. Dan masih belum ada jawaban dari RRQ Yoshi. Gak ada yang bisa bukain map secara pasti. Oke, mencoba untuk menangkap ke arah Dream sana. Versix harus mundur ke arah belakang. Damage terlalu sakit banget. Clay! Amo penetrate flicker block Fluffy. Menyelamatkan semua. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Curse of Blood membuat para pasukan dari tim RRQ mereka poranda. Lot pertama di tangan dari EVOS. 3.900 gold menuju ke arah 4.000 gold. EVOS telah mengungguli dan 2 game terakhir. Siapa yang pegang di early, dia yang mendapatkan gamenya. Lagi-lagi Fluffy. Kembali lagi dikeluarkan. Finn gak bisa jalan pulang. Dan untungnya kali ini para pasukan dari tim RRQ mereka tidak terlalu terburu-buru untuk team fight Brans. Damage-nya bisa harus udah mulai diperhitungkan. Bisa harus diperhitungkan. Ini target dari Fluffy sih bagus banget ya. Dia ngelihat Clay, dia langsung tarik dan akhirnya ngebuat 4 pemain yang tersisa dari RRQ Hoshi pun sulit untuk bisa melakukan adanya kontes terhadap Lord-nya. Dan sekarang Lord udah berjalan di arah bawah. Oracle menjadi item pilihan untuk Annabelle. Ya, udah pasti Oracle dengan adanya Spell Vamp, dengan adanya power dan cooldown reduction juga. Hybrid defense yang sangat stabil harusnya membuat EVOS Glory makin lebih berani juga untuk menabrak ke base turret. Apalagi dalam keadaan seperti ini, stack-nya Annabelle lebih ready juga untuk teamfight di level yang ke-15. Sementara untuk Versix, dia masih ketinggalan 2 level di bawahnya. Alright, di arah bottom lane kita lihat para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan sedikit defensif terhadap Lord yang mereka miliki. EVOS Glory 6.000 gold difference. Teamfight kembali terjadi dan bahkan Versix diselamatkan oleh seorang Finn. Tidak akan ada mau teamfight-nya karena kalau mereka memasa teamfight yang ada lihat wave di arah top lane belum mereka clear. Mereka juga belum bisa memastikan mereka memenangkan teamfight. Kalau tiba-tiba terkena wipe udah pasti. Yap, dan ini masih Lord yang pertama juga ya. Diikuti dengan adanya hancurnya inner turret, menyisakan 3 base turret saja. Dan ini dia item utility yang memang digunakan dari kedua belah mid laner, Necklace of Durance.
yang menjadi pilihan. Ya udah pasti sih, ini ada hero regen juga kayak Matilda, Favor dan Flask of the Oasis. Yang harusnya mendinai sedikit dengan adanya efek life ban dari Necklace of Durance. Tinggal gimana caranya winning condition dari RR Kyoshi menurutku bermain defensif. Tapi tidak melupakan bagaimana rumput atau bush yang ada di dalam area jungle. Yap. Karena jatuhnya kayak gak ada celah sedikit pun dari EVOS Glory. Iya. Semua rumput berbahaya karena ada diversion. Bahkan bukan rumput doang Bang Gabe, kayak di belakang base turret aja. Ini mereka bisa banget buat tabrak loh. Yang kita tahu bagaimana teleport di luar dari lockdown itu sendiri untuk masuk ke lini paling belakang. Dan anchor dari EVOS Glory terlalu banyak. Jangkarnya bisa dimainkan dari dua pilar. Okay. Yang pertama ada Carmilla dari Dreams. Area of Effect, Curse of Blood-nya bisa saja dimainkan. Dan yang kedua adalah Fluffy. Ditambah lagi, Fluffy udah punya immortality. Jadi backup of Fluffy pasti bakal cepet banget. Ya, dan mereka tidak akan cukup damage untuk tim RRQ bisa following up. Karena memang Clay bukan spamming untuk area of effect, tapi dia single target. Single target dan Dawn. Dengan Pakitonya. Dia harus menemukan cara untuk bisa engage langsung ke belakang. Karena ketika dia 1v1 lawan Moskov yang dimana Moskovnya dari Brands sudah memiliki Wind of Nature. Waduh sulit banget. Terjawab sudah physical damage dari Jeb yang begitu burst akan hilang seketika. Dan bahkan Dawn yang hilang. Dawnnya yang hilang, gak akan ada sisa nanti Dawn di sana. Iya. Lihat-lihat. Bayangin 700 damage dan gak ada Blade Armor. Bahaya ya, dan sebenarnya ini dipaksa sih untuk EVOS Glory juga bermain nggak terlalu ngumpul. Karena kalau kena Astral Sphere itu juga bisa kena multi targetnya. Tapi untuk Lord masih coba untuk ditarik ulur dulu nih. Versik cukup berani untuk berada di lini paling depan. Jangan lupakan diversionnya. Oke, di sana muncul dari rumput Dreams yang cukup mengagetkan Versik. Untung aja Versik gak bermain Lord Dancing ke arah top lane ya. Kalau dia main ke arah top lane, jarak pulangnya jauh, wah itu udah pasti disikat abis Versiknya. Harapan satu-satunya adalah dengan Guided Wing dari Vin ya. Untuk bisa menarik bagaimana sang Dino yang dalam keadaan terancam. Oke, Spear of Alpha, T-Fight pun coba dipaksa. Langsung ada Versik di sana terdeteksi bersama dengan seorang Clay. Vin bersama dengan Skylar di sana memasang T-Fight kembali. Dan langsung ada Second Eagle ke arah belakang. Tidak bisa dibendung, damage terlalu besar. Bahkan Versik tertinggal begitu saja menjadi korban keganasan EVOS Glory. Menunjukkan ketajaman taringnya. Menggigit para pasukan RRQ dan surprise. Menuju ke arah Dawn dan tidak bisa terperangkap. Untung aja Dawn bisa lolos. Kalau nggak ada flicker itu Dawn menjadi korban kedua. Tapi Versik ini babak belur seadanya sih. Wah ini jadi garda terdepan, tapi ya itu yang akhirnya menjadi makanan untuk Anavel. Terus-terusan. Ya ditambah lagi untuk sekarang push akan menuju ke bottom lane. Harusnya bakal dilanjutkan lagi untuk push mid dan juga bahkan di top lane. Melihat bagaimana Anavel dan Brands yang menghancurkan turret di area bottom lane. Wow, ini lihat Lord Enhance bergerak ke arah bottom lane. Super Minion di dua wave yang berbeda juga sudah mulai bergerak menuju ke arah BS turret. Fluffy menunjukkan batang hidungnya. Anavel dan Black Heart. Fluffy berhasil mendapatkan satu point kill. Dan bahkan T-Fight pun masih coba terjadi. Pasukan RRQ tidak kenal kendor. Di sini mega kill didapatkan. Mereka kehilangan Dawn. 3 berbanding 4. Bukan hal yang baik untuk tim RRQ mempertahankan base mereka. Tapi untungnya dengan darah yang sakaratul maut membuat EVOS Glory harus sedikit meredam permainannya. Wah, Amovenet flicker jauh banget. Jauh banget. Jauh banget itu. Dan akhirnya membuat dari Dawn dan Clay-nya pun menghilang di fight yang begitu intens. Ya tapi masalahnya EVOS Glory ingin memaksakan melakukan push tanpa adanya minion di mid lane. Dan itu merupakan menurutku hal yang cukup berbahaya ketika Brands-nya lumayan terancam di lini belakang dengan kehadiran dari Skylar yang free hit. Kalau kita lihat dari instant replay-nya, lihat minionnya seinstan itu untuk dihancurkan dengan adanya Astral Echo. Dan sesaat setelah adanya wave clear di area mid lane, Skylar-nya mampu untuk mendeliver damage sebanyak mungkin. Dreams-nya pun kehilangan immortality. Agak terlalu dalam juga ya, base turretnya masih berdiri, tapi sekarang mereka masih mau team fight kembali. Ini menjadi team fight untuk trigger. Siapa yang ngeluarin spell, siapa yang ngeluarin skill, ini cukup berarti loh di sini. Apalagi sekarang juga udah menginjak menit 16 ya, udah hampir level maksimum juga untuk semua pemain yang ada. Perlahan-lahan ini juga yang perlu diperhatikan adalah positioning dari Skylar. Dan akhirnya ada Blade Armor dari Versik tapi... Goxel Kemi surprise! Venom Data Skylar! Dari jamur utama dan 2 hilang! Ini bencana! Lihat, mereka kehilangan fondasi mereka. Mereka kehilangan Versik, mereka kehilangan Skylar. Wave menuju ke arah bottom lane. Membuat para pasukan RRQ, mereka harus clear dengan sangat cepat. Ini benar-benar tidak bisa dibendung oleh RRQ. Setidaknya walaupun tidak langsung menuju di bottom lane, mereka harus pecahkan mid turret terlebih dahulu. Wah, satu buah kombinasi diversion dan juga satu conceal yang mengejutkan.
lagi. Oke, langsung menuju ke Don. Flicker for defense, double no outside. Flavi memaksa menghentikan pergerakan dari seorang Don. Tidak ada lagi air gerakan. Oh my God, ini bencana. Best terbuka dengan sangat bebas. RRQ Hoshi dicabik-cabik dan EVOS Glory menunjukkan taring tertajamnya. Mencatatkan sejarah di